kita mulai kegiatan kita hari ini. Saya akan bersama-sama Anda membahas terkait apa itu Evidence Based Medicine. Ini ilmu dan teknologi di bidang kedokteran itu berkembang dengan pesat. Ya. Banyak penelitian dipublikasikan. Setiap dosen harus publikasi beberapa universitas di seluruh dunia, belum yang dokter-dokter pelayanannya. Sehingga setiap hari itu akan banyak perubahan perkembangan di bidang keilmuan. Apa yang mungkin kita yakini hari ini benar, mungkin bisa juga beberapa waktu ke depan itu adalah salah. Ya. Nah, tapi memang ya sekarang nggak ada yang tahu kalau itu salah. Jadi sekarang itu masih dianggap sebagai suatu kebenaran. Untuk itu kita harus selalu update. Kita harus selalu mengikuti perkembangan. Ini pointernya yang mana ya Mas? Kan ini oke. Nah, kemudian sebagai seorang dokter dalam memberikan pelayanan itu kita harus selalu membuat keputusan. Pasien saya harus saya lakukan pemeriksaan atau tidak. Kalau harus saya lakukan pemeriksaan apa ya yang paling cost efektif, paling tepat, gitu ya. Kalau sebagai dokter Anda tidak punya kemampuan ini dengan baik, Anda cuma menyetak lembar pemeriksaan itu namanya Anda tidak cost efektif, tidak cost efisien. Setiap satu centangan di lembar pemeriksaan itu ada biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien kita. Sehingga kalau centangan kita itu asal karena nggak tahu banyak yang dicetak, kan beban biaya itu akan besar pada pasien kita. Padahal kalau Anda lihat, Anda itu sebelum menjalankan tugas Anda sudah disumpah dengan sumpah dokter bahwa Anda itu akan mengutamakan pasien dalam segala hal, termasuk dalam pemberian pengobatan. Ya. Nah, di sini keputusan klinis itu tidak hanya Anda mau memilihkan pemeriksaan apa yang baiknya saya berikan kepada pasien, tetapi juga terapi. Pengobatan kan, apakah ini pasien ini dengan demam, apakah saya perlu berikan obat untuk paracetamol atau saya perlu menggantikannya dengan obat yang lain, ibuprofen. Saat kapan saya harus pakai turun panas paracetamol? Saat kapan saya akan menggunakan turun panas yang golongan ibuprofen? Itu kan keputusan. Saat kapan saya harus memberikan pasien dengan infeksi dengan kolesterol atau batuk pilek? Saat kapan saya harus memberikan antibiotik? Saat kapan saya tidak harus memberikan antibiotik? Karena kalau kita memberikan antibiotik, semua dikasih antibiotik, kan resikonya ada resistensi. Kalau ada resistensi, artinya besok-besok pasiennya butuh, dalam keadaan membutuhkan obatnya sudah terbaik. Ya, jadi banyak sekali keputusan klinis yang Anda perlu buat. Keputusan klinis ini diambil dokter akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dan biayanya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau kita sebagai dokter, kalau nggak punya ilmu apa-apa, mau periksa lab bingung, darah rutin, urin rutin, feses rutin, semua diperiksa yang rutin-rutin. Nah itu kan biayanya akan jadi besar dan belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan daripada pasien kita. Berarti kalau kita seperti itu, kita belum memberikan pelayanan yang baik dan akan menyebabkan biaya pelayanan kesehatan yang besar. Jadi tolong ditamkan baik-baik setiap keputusan Anda ada dampaknya bagi pasien Anda.
pasien Anda. Nah, sehingga kita perlu belajar IBM. Nah, untuk itu dokter harus selalu mengikuti perkembangan agar keputusan yang dibuat tidak ketinggalan zaman atau out of date. Kalau dokternya tidak mau mengikuti perkembangan zaman, dia akan jadi dokter yang kadaluarsa. Oh, dulu waktu saya sekolah, anak-anak dengan demam tifoid diberikan pengobatan dengan chloramphenicol. Tapi sekarang perkembangan lebih lanjut, ternyata chloramphenicol itu kurang bagus, efek sampingnya juga bisa menimbulkan anemia aplastik, sehingga sekarang lebih digunakan cefixime. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan, ya berarti praktek kita ketinggalan zaman. Pokoknya pasien tipes dikasih chloramphenicol, walaupun saat sekarang sudah ada obat-obat baru yang lebih baik dan lebih sesuai. Kemudian bagaimana supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya praktek kita tidak kadaluarsa, bagaimana cara kita mengupdate diri yang efektif dan efisien. Cara mengupdate diri banyak, bisa melalui seminar, bisa melalui membaca jurnal dan sebagainya, ya kan? Tetapi yang efektif dan efisien itu adalah kita ini kalau mengikuti seminar apa itu berlangganan jurnal itu, kita ikut seminar belum tentu yang dibicarakan di seminar itu sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Karena seminar itu kan punya topik tertentu, ya. Nah, topik yang diangkat di seminar itu belum tentu ada masalah yang sedang kita hadapi. Ini kendalanya. Kemudian kalau berlangganan jurnal juga begitu juga, di jurnalnya topik-topiknya belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini zaman dulu belum ada internet, belum banyak publikasi secara elektronik. Kita mengupdate diri dengan cara ikut seminar, berlangganan jurnal, tanya ke dokter spesialis seperti itu. Tapi sekarang dengan perkembangan yang ada saat ini memungkinkan klinisi atau dokter mengakses informasi dalam waktu yang sangat cepat. Hitungan menit Anda mungkin sudah mendapatkan artikel yang baik yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, tapi masalahnya seringkali klinisi atau dokter mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti ilmiah terbaru sesuai kebutuhannya. Jadi banyak klinisi yang mungkin masih belum memahami IBM dengan baik, sehingga dia pengen cari bukti ilmiah, tetapi mungkin dia belum bisa mendapatkan bukti ilmiah terbaik yang sesuai dengan kebutuhan, karena dia belum tahu cara yang cepat, efektif, dan efisiennya. Nah, untuk itu dokter perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan mengakses informasi dari berbagai data medis online, ya, sehingga kita perlu punya pengetahuan dan keterampilan bagaimana sih caranya bisa mengakses informasi dari data medis secara online, secara efektif dan efisien. Nah, ini dengan mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam praktek sehari-hari, maka akan membantu dokter dalam memilih terapi, menegakkan diagnosis, melakukan pencegahan serta pemeriksaan yang terbaru. Kalau zaman dulu yang meneliti ya meneliti, yang praktek ya praktek. Jadi kayaknya penelitian itu menanam badai yang nggak mungkin bisa
bukti ilmiah. Bukti ilmiah itu berasal dari penelitian yang terbaik dan terbaru. Nah, ini apa itu IBM? Ini definisinya. Kita akan menggunakan bukti ilmiah dalam rangka mau membuat keputusan terhadap pelayanan yang akan kita berikan kepada pasien kita. Nah, bukti ilmiah seperti apa yang harus kita gunakan? Yakni bukti ilmiah kita harus hati-hati dan bijaksana menggunakan bukti ilmiah. Bukti ilmiah yang mau kita pakai yang seperti apa? Yang terbaik, the best, yang terbaik dan yang terbaru. Jadi kalau mau pakai bukti ilmiah, Anda diminta menggunakan bukti ilmiah yang terbaik. Selain bukti ilmiah yang terbaik, Anda juga akan memakai bukti ilmiah yang terbaru. Ya, bukti ilmiah ini kalau ada kegiatan apa, kayaknya pada busuk semua. Ada berkas? Iya, kalau kelihatan semua ada berkas suasana kelas. Ya. Kalau tinggal di sini saya mau praktek aja biar semua terlibat aktif, jadi nggak busuk sama berkasnya. Ya, ya. Ini bukti ilmiah. Nah, sekarang menurut Anda bukti ilmiah yang terbaik itu yang seperti apa? Nah, sekarang diskusi aja. Oke, bukti ilmiah yang terbaik, ada yang mau memberikan tanggapan yang dimaksud dengan bukti ilmiah yang terbaik itu yang seperti apa? Ya. Sudah divalidasi oleh banyak pilihan ini yang sudah divalidasi oleh banyak pihak yang ini berwenang sama sudah ahli gitu. Oke, terima kasih. Bukti ilmiah yang sudah divalidasi, maksudnya divalidasi sudah direview terus sudah terpublikasi begitu. Ya, ada yang lain punya pendapat? Mungkin aplikasinya pada manusia yang asli dan tidak menggunakan aplikasi yang lain seperti ini yang bersobat. Ada manusia. Iya. Ada. Lebih diutamakan pada aplikasi ke manusia, bukti-bukti pada manusia dibandingkan yang misalnya menggunakan yang bersobat. Oke. Ya, ada manusia yang sudah terpublikasi. Ya, kalau pada manusia, kalau itu jenis penelitiannya, misalnya kasusnya langka ya, penelitiannya case control, itu masih banyak bias yang mungkin muncul, sehingga itu belum bisa, maksudnya belum bisa dijadikan sebagai bukti yang terbaik. Kemudian tadi kalau sudah tervalidasi atau sudah dilihat sama ahli, direview, publikasi itu juga belum tentu bukti ilmiah yang terbaik. Bukti ilmiah yang terbaik itu adalah bukti ilmiah yang mana kualitas penelitiannya yang paling baik. Kualitas penelitian yang paling baik kita harus tentukan dulu. Yang mau kita butuhkan artikel terkait terapi, ataukah artikel terkait diagnosis, ataukah artikel terkait dengan prognosis. Kalau yang kita butuhkan atau masalah yang sedang kita hadapi adalah terkait dengan terapi, maka bukti ilmiah yang terbaik adalah
jenis penelitian yang paling banyak menghilangkan bias-bias. Jenis penelitian yang paling banyak menghilangkan bias pada penelitian. Bias itu kan kalau ada bias dalam penelitian, kemungkinan hasilnya itu enggak 100% seperti itu. Karena hasil bisa tampak seperti itu akibat pengaruh bias. Sehingga kalau hasilnya supaya sama persis dengan kenyataan nanti di praktek, bias-bias ini harus dihilangkan. Nah, untuk itu penelitian yang misalnya kita butuh bukti ilmiah yang terbaik untuk kasus terapi, itu jenis penelitiannya yang kita cari adalah yang randomized control trial (RCT). Yang di situ sudah ditengarai dia sudah paling bagus menghilangkan bias. Ya, RCT randomized control trial, kemudian kalau bisa yang double blind atau triple blind, artinya nanti penilai dari hasil itu tidak tahu intervensi kelompok ini apa, intervensi kelompok itu apa. Karena kalau tahu nanti bisa mempengaruhi terhadap interpretasinya. Ya. Jadi penelitian yang terbaik ini tergantung. Nggak ada ya. Nah ini tergantung mau apa. Masalahmu terkait terapi, maka kamu harus pakai penelitian randomized control trial atau placebo kalau nggak ada kontrol, kemudian double blind ya ini. Kemudian kalau masalahmu terkait diagnosis, bukan yang dicari bukti ilmiah terbaiknya bukan yang RCT, tetapi ini ada dibandingkan dengan standar baku emas dan pembandingan yang dilakukan secara dibutakan. Jadi kalau mau cari bukti ilmiah yang terbaik tentang diagnosis, itu berarti dibandingkan dengan baku emas. Misalnya saya mau cari bukti ilmiah untuk CA cervix, standar baku emasnya CA cervix apa? Oh, pap smear. Nah, penelitian ini dibandingkan dengan pap smear. Misalnya saya kepengen IVA test. Oh, IVA test ini dibandingkan dengan pap smear. Kalau iya, berarti itu bukti ilmiah yang terbaik. Bisa dipahami belum? Ya. Kemudian kalau prognosis itu artinya kita kena masalah tertentu ke depannya dengan intervensi atau pengobatan tertentu, apa yang kita harapkan, itu prognosis. Nah, kalau prognosis, maka di sini jenis penelitian yang terbaiknya adalah cohort. Ya, ini untuk bukti ilmiah yang terbaik itu tergantung kepada ininya, apa namanya, jenis pertanyaan yang akan kita ajukan. Ya, kemudian yang terbaru itu ya kalau bisa di tahun yang sama, kalau nggak ada ya 2-3 tahun. Kemudian batasannya seperti halnya kayak skripsi. Kalau skripsi boleh sampai 10 tahun, ini ya paling 5 tahun terakhir. Seperti itu. Ini artinya. Nah, kemudian untuk kita praktek IBM itu memerlukan integrasi antara keterampilan klinis kita, bukti ilmiah terbaik, dan kebutuhan pasien. Keterampilan klinis kita itu apa? Anda bisa diagnosis. Anda kalau ketemu cari bukti ilmiah itu kan Anda sudah ketemu pasien, kemudian Anda sudah melakukan analisis pemeriksaan klinis, Anda kemudian ketemu diagnosisnya atau Anda ketemu permasalahannya, sehingga Anda perlu keterampilan klinis. Kalau nggak punya keterampilan klinis juga nggak ada artinya bukti ilmiahnya. Kemudian ini bukti ilmiah terbaik, kemudian ini kebutuhan pasien. Misalnya, oh insulin itu bagus untuk pasien DM, tapi pasiennya agama Islam, insulinnya kebanyakan dari babi, pasiennya nggak mau. Nah, ini nggak bisa IBM seperti itu.
Jadi IBM itu harus mengintegrasikan ketiga ini: pengalaman klinis, bukti ilmiah, dan kebutuhan daripada pasien. Kemudian ini prosesnya. Pertama kali kita mulai dari pasien. Nah, untuk pasien yang datang, saya ada masalah klinis apa? Mungkin dari 20 pasien yang datang, ada 3 atau 4 pasien yang saya punya masalah yang belum bisa terjawab dengan baik. Nah, masalahnya terkait apa? Ini pasien problem atau clinical problemnya apa? Apakah ini terkait terapi? Apakah masalahnya terkait diagnosis? Ataukah masalahnya terkait prognosis? Kemudian setelah kita tahu masalahnya, kita akan buat kalimat tanya, ya, kalimat tanya dari masalah tersebut, ya. Jadi setelah kita punya masalah saya tentang terapi, apakah obat demam yang baik untuk pasien dengan demam DHF, apakah lebih baik diberikan ibuprofen ataukah lebih baik dikasih paracetamol? Itu masalahnya. Saya datang pasien DHF, pasiennya bilang, dok, panasnya ini dikasih paracetamol belum 2 jam sudah naik lagi. Saya sampai bingung apa mau harus kasih paracetamol tiap 2 jam. Padahal paracetamol itu kan minimal 4 jam. Ada nggak dok obat panas yang paling lebih baik? Oh ya, coba ya saya pikirkan ibuprofen. Nah, ini artinya pertanyaan yang muncul adalah terkait terapi. Apakah paracetamol ibuprofen akan jauh lebih baik dibandingkan dengan paracetamol pada pasien demam berdarah, misalnya seperti itu. Ini setelah saya buat kalimat tanya, kemudian saya akan mencari pada sumbernya. Sumbernya ini nanti banyak, ada Medline, ada Cochrane, ada Scopus, ada apa banyak sumbernya, ya. Ini sumbernya yang ada BMJ, ada England Medical Journal, macam-macam, sumbernya banyak. Kemudian saya harus memilih sumber yang mana. Nah, seperti itu kan, saya harus menentukan akan menuju kemana saya ini. Saya akan mencari sumber yang appropriate. Ya, saya harus tahu kelebihan daripada masing-masing. Misalnya, Medline itu adalah sumber database yang seperti supermarket. Apapun yang kamu cari di situ ada. Jadi kalau kamu nggak tahu apa-apa, mungkin sebaiknya kamu menuju ke Medline. Terus mungkin saya tahu juga Cochrane itu adalah database yang untuk penelitian yang khusus systematic review. Jadi kalau saya ingin cari systematic review, jangan menuju ke Medline, jangan menuju kemana-mana, saya menujunya ke Cochrane. Kayak halnya kamu mau beli, kalau kamu mau beli sepeda, kamu ke toko sepeda. Kalau kamu mau beli sabun, kamu bisa ke toko kelontong, seperti itu. Ini toko yang jualan tadi BMJ, Scopus, kemudian Proquest, kemudian Cochrane itu jualan. Nah, apa yang dijual, data sumber bukti ilmiahnya kita harus tahu sehingga nanti kita bisa menuju ke situ. Setelah kita dapat, dok, saya sudah dapat bukti ilmiah, apakah bisa serta-merta kita gunakan pada pasien kita? Tidak bisa. Harus bukti ilmiah itu kita nilai dulu. Namanya kita lakukan evaluasi atau critical appraisal untuk melihat bukti ilmiah ini apakah bukti ilmiah yang saya dapatkan valid, apakah bukti ilmiah yang saya dapatkan penting, ada manfaatnya buat pasien saya, dan apakah bukti ilmiah ini bisa kita aplikasikan di praktek. Setelah ini semua, baru kita kembali ke pasien, kita aplikasikan bukti ilmiah ini ke pasien. Kemudian kita lihat bagaimana performa pasien. Oh, setelah saya kasih sesuai dengan bukti ilmiah itu, ternyata keadaan pasien saya semakin bagus, semakin
dipahami? Ya. Ini saya agak cepat karena saya supaya bisa Anda latihan. Ya, ini ya. Ini kalau masalahmu tentang terapi, pertama bukti yang disarankan, bukti terbaik yang disarankan pertama RCT. Dok, nggak ada penelitian tentang RCT terkait topik itu. Turun ke pohon. Kalau nggak ada baru kontrol. Ya, jadi bukti terbaiknya RCT. Demikian yang lainnya. Nah, ini level of evidence. Level of evidence itu kalau kamu dibilang ada di presentasi seminar atau di mana atau di guideline, di panduan praktek dikatakan level of evidence-nya A, itu level of evidence yang tertinggi. Ya, kalau level of evidence-nya D itu yang rendah. Kalau zaman dulu sebelum IBM pendapatnya profesor itu levelnya tinggi. Tapi setelah ada IBM, pendapat profesor atau expert opinion itu levelnya yang terendah. Karena Profesor A bilang untuk sepsis obatnya perlu kortikosteroid, enggak loh. Profesor A bilang enggak perlu, nanti bahaya. Ya, Profesor B, oh pakai, tapi dosis rendah itu bagus karena steroid itu antiinflamasi. Ya, pendapat yang berbeda-beda dari tiap-tiap profesor, sehingga profesor ini grade-nya adalah yang paling rendah. Kemudian tadi A itu ada 1A, ada 1B. Kalau yang kita dapatkan artikelnya RCT itu berarti levelnya A tapi 1B. Tapi kalau systematic review itu kumpulan dari RCT. Ini meneliti diare dengan zinc bagus. Ini meneliti diare dengan zinc bagus. Sana meneliti diare dengan zinc tidak ada efeknya. Ini efeknya bagus. Ini efeknya kurang. Nah, dari 10 penelitian dianalisis bagaimana kalau dinyatakan zinc itu efeknya bagus untuk diare, kan mestinya lebih bagus daripada kalau cuma satu studi RCT. Bisa dipahami? Ya, jadi sistematic review yang tertinggi. Ini tadi memilih database online. Nah, ini Medline ini yang dianjurkan. Ini kita belajar Medline karena ini merupakan database yang terbesar. Ada artikel-artikel sejak tahun 1966 dan artikelnya ini dipelihara dengan baik oleh perpustakaan US National Library of Medicine. Ini international coverage dan mungkin ini saya buat sudah lama ya. Jadi mungkin sekarang jumlah jurnalnya sudah lebih dari ini. Jadi ada ribuan jurnal. Sehingga kalau Anda tidak punya tahu caranya, nanti Anda nggak bisa mendapatkan jurnal-jurnal terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini dari guru IBM, ya, Stockton and all ini mengatakan Medline ini adalah sumber umum terbaik untuk bukti ilmiah yang terbaik, ya. Karena ini cakupannya luas, mau cari kedokteran ada, mau cari spesialis ada, mau cari perawat ada, mau cari kebidanan ada, farmasi ada, semua ada di sini. Nah, oleh karena itu, karena ini supermarket yang luas untuk bukti ilmiah, kita perlu punya kemampuan ya untuk melakukan searching menggunakan Medline. Nah, ini pertama Anda harus buat pertanyaan klinis. Pertanyaan klinis sebelum Anda melakukan pencarian. Kalau pertanyaan yang Anda buat itu nggak bagus, maka hasilnya juga nggak bagus. Tapi kalau pertanyaan yang Anda buat itu jelas dan bagus, maka hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi kalau pertanyaan Anda itu nambah, nggak tahu, maka hasilnya juga nambah. Seperti itu. Jadi Anda harus
membuat pertanyaan yang baik, dan pertanyaan itu harus relevan dengan masalah yang Anda hadapi. Ya, ini. Nah, untuk pertanyaan klinis ini ada elemen dasarnya, yakni pakai bio atau pakai pico. Bio itu pasien, I itu intervensinya, misalnya tadi pasiennya anak dengan DHS, intervensinya adalah paracetamol, outcome-nya panasnya turun pada berapa waktu. Misalnya ini pico, pasiennya DHS, ininya intervensinya paracetamol, pembandingnya ibuprofen, outcome-nya mana yang lebih baik. Karena ini masalah terapi, kadang kita perlu menambahkan metodenya. Ya, ini pasien itu kita harus tahu masalah utamanya apa. Kemudian kita ingin mendapatkan informasi pada kelompok mana, apakah anak-anak ataukah orang tua dan sebagainya. Ya, kadang perlu usia, jenis kelamin dan sebagainya. Ini intervensinya, obat yang mau dipertimbangkan, ini pembandingnya, ini outcome-nya, luarannya yang Anda ingin nilai seperti apa. Ini tahap kedua. Setelah buat pertanyaan klinik, pertanyaan itu dikategorikan apakah itu terapi, diagnosis, etiologi atau prognosis. Ya, kemudian ini saya cepet aja supaya bisa praktek. Nah, ini contohnya pasiennya dengan akut miokard, intervensinya dengan diberikan statin, pembandingnya dengan diberikan placebo. Outcome yang ingin dilihat adalah bagaimana, apakah itu menurunkan angka kematian atau tidak. Sudah, ini sekarang Anda mau searching, mau pakai keyword boleh, kombinasi keyword dengan ocigolean boleh, mau pakai kombinasi kata boleh, mau pakai frasa boleh, mau pakai truncation atau wildcard boleh, mau difokuskan juga bisa. Saya nggak akan menjelaskan ini, nanti Anda silahkan baca. Sekarang saya mau langsung supaya Anda semua bisa. Ini praktek. Ya, sekarang silahkan. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Ada pasien dengan hiperkolesterolemia datang ke tempat praktek Anda, menanyakan obat anti kolesterol karena dia ingin terhindar dari kematian mendadak. Sekarang semua dikeluarkan kertasnya, dibuat bio-piconya. Nanti saya beri. Buat bio-piconya, bukti ilmiah terbaiknya, jenis penelitiannya apa? Ya. Udah kertas. Terus ngapain tuh ini? Males teteh. Dikumpulin nggak tadi katanya? Kita lihat ininya. Gak mau. Supposing patient ngerjain nggak? Aku males, gimana cara?
Kalau Tio bagaimana, kalau Tito bagaimana? Nah, ya, terus masuk ke internetnya. Kolesterolnya Ya, buat Tionya, buat Titonya. putih yang ditulis apa? Putih yang putih. Aku nggak tahu aja. Jangan tulis apa itu, Cok? Pasien itu ini nggak sih? Pusing, kalau plastik, kalau opi, boleh buka.
Pio mana? Pio di mana? Pio tuh apaan sih? Maafin aku ya Allah. Dia kan mau Pio. Ini passion Iko. Sekarang sudah dibuat bionya. Kemudian sekarang semua menuju ke PubMed. 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 Ini kontak internet. Kontak. Mas bisa bantu saya. Jadi ini tadi ini ya jawabannya. P-nya hiperkolesterolemia, intervensinya antikolesterol orstatin, kemudian outcome-nya sudden death. Sekarang coba kita cari. Silakan semua dicari. Masuk dulu ke PubMed. Sudah searching ke PubMed. Sudah masuk PubMed. Yuk masuk PubMed dulu. Masuk PubMed sudah masuk PubMed. Yuk masuk dulu PubMed. Ayo masuk PubMed sudah. Oke. Nah ini usah dikatakan I-nya apa? Anti kolesterol. sudah tampil kan. Nah, oke. PubMed, ya. Nah, di situ tolong dimasukkan pakai kata kunci yang pertama. Semua masukkan hiperkolesterolemia. Oke, set. Anda dapat berapa banyak artikel itu hiperkolesterolemia? 407 artikel. Oke, 407 artikel banyak, tapi kayaknya ada penulis yang nulis tidak dengan hiperkolesterolemia, tetapi menulis dengan dislipidemia. Sekarang pakai Advan, Mas, Advan. Nah, Advan, halo, Advan, atas. Nah, ini Anda sudah tertulis di sini, Anda. Nah, kemudian adnya itu enter dislipidemia, coba Mas. Dislipidemia. Oh, dislipidemianya keliru Mas tulisannya. Atau maaf ke depan dulu, nggak usah Evan dulu, ya. Terus kamu sebetulnya hiperkolesterol, kamu tulis oh, ini kamu pakai logic boolean. Pakai logic boolean itu kalau or itu untuk sinonim. Tadi waktu kita masukkan hiperkolesterolemi, ternyata ada update bagus untuk pregnancy, tapi istilahnya pakai dislipidemi. Dan menurut ilmu kita udah paham bahwa hiperkolesterol dan dislipidemi itu sama saja. Sehingga kita sekarang gunakan or. Or itu sinonim. Supaya nanti kita dapat artikel lebih banyak dulu. Ya, or-nya besar, makro R besar. Dislipidemi itu tulisannya lipidemia.
dislipidemia. Ya, berapa itu kamu dapat? 12.000. Tadi kalau kamu pakai bahasa kolesterol aja, kolesterol ini kamu dapatnya cuma 47. Setelah kamu compare dengan lebih banyak, nah dengan banyak itu ada artikel bagus yang di situ, ya. Oke. Setelah kalau jumlah artikelnya maaf 120.000, mau baca judulnya aja sudah pusing, ya. Nah jadi dibatasi. Sekarang kita batasi, tadi kita maunya dislipidemi atau ini dan ya kan, karena kalau interseksi itu misalnya saya dislipidemi dapat kotak ini, antikolesterol dapat kotak ini. Di kotak ini ada dislipidemi dan antikolesterol, di kotak ini juga ada antikolesterol dan dislipidemi. Kalau saya buat intersection irisannya ini kan cuma isinya dislipidemi dan antikolesterol, maka kata penghubungnya adalah M. Bisa dipahami interseksi. Ya, kemudian Mas, kamu tulis dulu ini, hapus dulu, dihapus Mas, ya, terus tulis Mas, antikolesterol or statin, antikolesterol drug atau agent, jangan drug or statin. Ya, antikolesterol drug itu jawabnya segitu kan, yang ada maksud yang ini diumin ini Mas, ini Mas, bawahnya benar. Bukan atas itu. Apakah yang kamu maksud antikolesterol drug? Nah, pakai itu diklik aja yang benar kan itu. Nah, udah. Sekarang hapus. Yang ketiga, kita pakai apa tadi? Sudden death ya, mencegah kematian. Sudden death, cari Mas, sudden death itu Mas yang nah. Ya, oke, ini sudah sudden death ya. Berapa banyak? 70.000, 120.000, banyak banget. Ya, nggak bisa. Sekarang pergi ke tadi, Evan. Ya. Lihat, kita lihat yang tadi hiperkolesterol dislipidemi itu pagar 3 ya. Pagar 3 ya Mas, diingat pagar 3. Kemudian antikolesterolnya pagar 5, sudden death-nya pagar 6. Kembali ke depan, tulis di sana, berarti hapus ya, pagar 3 N nya besar Mas, N pagar 5 N pagar 4. Ini artikelnya sudah ada hiperkolesterolemia, sudah ada antikolesterol, sudah ada sudden death. Ya, klik Mas. Dalam hitungan detik yang tadinya jumlahnya hampir 200.000 artikel sudah tinggal 700.
harus menghindari. Kamu bisa pilih-pilih mana yang pas, yang cocok dengan yang kamu butuhkan. Bisa dipahami? Ini tadi caranya seperti itu. Ya, sekarang ada soal lagi. Silakan Anda cari dengan cara ini. Nanti saya pilih. Kalau iya, yang ini, yang gampang aja. Ini soalnya. Ini soalnya tugas Anda mencari seperti kita tadi mencari. Waktunya masih berapa menit? Oke, masih cukup ya. Ini penya apa ini? Ayo besok saya pilih buat videonya dulu baru tahu penya apa. Penya apa? Pasien dengan infection itu intervensi itu apa? Oh sudah diabetes. Maksud kata-katanya diabetes. Ini nggak cukup. Ini tuh intervensi tuh kayak yang pengen kita pelajari itu apa? Kayak yang itu tanda-tanda. Terus tangan itu juga. Ya, kalau kita silakan coba cari seperti tadi yang sudah dipelajari. Jawabannya.
sebagai XP itu explode. Explode itu pokoknya semua yang berkaitan dengan glukosa intoleran agar dikeluarkan. Tapi saya belum mengajarkan itu ke Anda, saya baru mengajarkan yang awal. Tapi kalau Anda mau coba pakai glukosa intoleran atau explode glukosa intoleran, nanti Anda lihat. Pertama masukkan glukosa intoleran, kedua buat seperti tadi. Tadi kan kalau tadi nulis hiperkolesterolemik kan dapatnya cuma sedikit. Setelah hiperkolesterolemik MDC-PD-nya kan banyak. Nah, explode itu seperti kalau kamu mengkonvert antara hiperkolesterolemik dan MDC-PD-nya. Paham? Jadi pertama masukkan dulu glukos intoleran. Kemudian explode itu glukos intoleran. Itu apa? Rasa kuat aja aja. Kak Oha. Rasa kuat apa aja? Oha, Kak Oha. Udah. Coy, masanya kalau soalnya kayak gini, kata Nala sih nggak dikasih tahu MR-nya, coy. ML? Nggak tahu MR sama udah lupa. Ini mesti apa nggak sih? Boleh lah kalau misalnya emang nggak kasih tahu MR-nya, berarti apa ya? Oh, berarti emang ini harus update. Gak bisa ini kalau semenit beneran ya? Kalau yang nomor 9 sama 2 ini sama gak sih? Saya main beber tebu tuh yang kayak karbonat, fosfat gitu. Ya intinya itulah materi itu ya kan? Kalau aku gak suka saja. Sudah dapat artikelnya, sudah sesuai atau mau ada pertanyaan? Ada kaget. Aku takut dokternya tiba-tiba kesini anjir. Coy. Muti pakai pasmina coy. Nyadar. Iya. Aduh aku panik banget coy. Kenapa? Kamarnya nggak diketahui. Bisa. Oke. Ini mana
saya ajarkan ke Anda. Tetapi ada masih banyak cara lainnya, ya. Ada masih banyak cara lainnya. Saya sudah tulis juga sebagian di PPT saya. Nanti mungkin kalau adik-adik pas nggak fokus pas nggak ada waktu, silakan dibaca lagi PPT saya, ya. Oke, kemudian kita masih ada waktu 15 menit sampai 20 menit, 15 menitan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya. Tidak ada. Limit tadi saya sarankan pertama kali melakukan limit mengenai tipe publikasinya. Karena tadi kita akan menggunakan bukti ilmiah yang terbaik. Bukti ilmiah yang terbaik itu yang validitasnya tinggi. Yang validitasnya tinggi itu berarti penelitian yang terbaik di bidangnya. Tadi saya sudah jelaskan kalau terapi yang terbaik adalah RCT. Jadi kalau tadi Anda dapat systematic review, Anda perlu lihat itu systematic review punya tadi RCT enggak, Mas? Hah? Coba dibuka. Ini apa systematic review RCT? Nah ini baik kamu buat seperti ini betul pada waktu ini masalahnya terkait terapi. Tapi kalau pada waktu masalahnya terkait dengan diagnosis, yang baik bukan systematic review tetapi dibandingkan dengan standar baku emas, ya. Ini ada istilah ini ya, sebentar. Ini tadi yang saya jelaskan, ini adalah penggunaan itu berarti junior. Misalnya A or B, artinya tadi kita kepengen hard disease dan misalnya ini ya, tadi kita gunakan or, kita menggunakan or kalau kita kepingin artikel yang kita dapatkan lebih banyak. Nah, seperti apa? Seperti tadi, ada hiperkolesterol, ada dislipidemia. Kita nggak tahu, saya nggak tahu kalau ternyata penulis sekarang lebih suka keren pakai dislipidemia daripada hiperkolesterolemi. Nah, tadi waktu temanmu menuliskan hiperkolesterolemi, terus saya lihat ada dislipidemia. Saya tahu hiperkolesterolemi dan dislipidemia sama, maka saya gunakan or untuk saya mendapatkan semua artikel baik itu terkait hiper yang penulisnya menulis dengan istilah hiperkolesterolemi ataukah penulisnya menulis dengan istilah dislipidemia. Jadi or itu untuk sinonim. Jadi kalau pertama searching itu cari sebanyak-banyaknya. Setelah itu batasi secara perlahan sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Ya, ini adalah untuk or. Kemudian kalau M itu adalah intersection, berarti seperti ini heart disease and hipertensi. Saya kalau mau pakai M berarti saya akan mendapatkan artikel yang berbicara terkait heart disease dan hipertensi. Ya, artinya kalau tadi antara P dan I atau PI dan outcome seperti itu. Nah, yang terakhir nah ini not ada istilah bisa N, bisa or, bisa not. Kalau not ini hipertensi, not secondary hipertensi. Hipertensi itu kan ada hipertensi primer, ada hipertensi
hipertensi, tetapi saya tidak mau yang membahas tentang hipertensi yang sekunder. Maka saya bisa pakai hypertension not secondary hypertension seperti itu penggunaan not ya. Nah kemudian kalau kita bisa menggunakan ini truncation, misalnya di sini ini untuk simbol ya. Jadi kita pakai tanda ini atau kita pakai tanda tanya atau pagar. Misalnya ini fisioterapi, terus kemudian kita kasih bintang. Itu nanti akan memuat artikel baik yang ditulis, ada yang menulis fisioterapi atau fisioterapeutik atau fisioterapis dan sebagainya. Jadi saya tidak tahu fisioterapi itu ternyata banyak tulisannya saya paham fisioterapi itu orang nulisnya bermacam-macam, tapi saya tidak ngerti tulisannya macamnya jenisnya apa aja. Nah saya bisa menggunakan tanda ini. Misalnya ini kalau di akhir namanya truncation, kalau di tengah namanya wilkat. Misalnya orang ada yang nulis woman, ada yang nulis pakai A, ada yang nulis pakai E. Maka kalau saya buatnya seperti ini, nanti yang pakai A keluar, yang pakai E keluar. Tapi kalau saya cuma tulis ini, yang keluar cuma woman aja, yang woman nggak keluar. Seperti itu, ya. Jadi ini ada yang lainnya lagi. Nah ini kalau tadi kamu dapat artikel banyak, sekarang mau dibatasi. Cara membatasinya bagaimana? Pertama batasi dengan penggunaan tipe publikasinya dulu. Apakah itu systematic review, ataukah itu RCT, ataukah itu mohon. Setelah itu batasi lagi mengenai tahun kelompok umur. Misalnya pasien saya kelompok anak-anak, seperti itu saya batasi di anak-anaknya. Setelah itu kita masih banyak, kita batasi di tahun publikasi. Kalau bahasa itu kalau dibatasi bahasa Indonesia nggak dapat, karena sangat jarang sekali artikel dalam bahasa Indonesia. Jadi kayaknya bahasa nggak perlu dibatasi. Ini kalau kita mau membatasi. Kalau misi terlalu banyak, Anda bisa menggunakan N yang tadi sudah saya ajarkan, atau Anda bisa menggunakan fokus. Nah, tapi seperti tadi ada fokus, ada explore, ada N. Tidak semua database menyediakan semua ini. Jadi setiap kita ke database seperti tadi ke Medline, Medline itu menggunakan yang lazim, semua database menggunakan operator boolean. Tapi kalau yang lain-lainnya itu ada yang menggunakan, ada yang tidak. Makanya hari ini saya mengajarkan ke Anda yang lazim, yang umum digunakan. Tapi kalau Anda mau coba-coba yang lain, boleh nanti dilihat apakah di database itu yang tersedia apa saja. Ya, seperti itu, karena tidak semua database akan menyediakan sama, semua ada. Seperti itu. Saya rasa itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Jangan banget, kok gak bisa gitu.
Astagfirullahaladzim. Gak bisa aku ya Allah. HNO 3. Aku mau muntah. Gak bisa. Gak bisa kimia. Kimia aku remet terus sih gitu. Bisa nggak bisa? Apa sih kepikiran aja gitu. Aku usah sini tuh semenit tau masalahnya. Oke, tengok nanti awal-awal ketika putih aku mikir ini masuk celana apa, setelah aku pasrah aku captif cok. Bisa. Yang GR per MR dikali 1000 per volume. Alkalisis metabolik. Konsumsi. Oh, bagaimana Kak? Konsumsi apa lagi? Obat apa nih? Tiga tuh. Apa aja? Sus. Khusus muntah. Obat apa nih? Iya, bisa. Bisa netral nggak? Dapat Jadi itu titra. Yang sama. Kan rumusnya sama kok sama ya. Ah. itu sama dapat. Sama nggak sih hasilnya? Cuma maunya diganti aja nih mas. Dikalinya. Kalian diganti apa? Ada di PPT-nya coy. Kalau ada pertanyaan mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.